Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi atau banyak kejadian yang diharapkan atau kejadian yang mungkin terhadap frekuensi atau banyak semua kejadian yang mungkin dalam suatu percobaan atau ruang sampel. Sehingga peluang teoretik ini dituliskan dengan rumus P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Keterangannya, N dalam kurung A sama dengan banyaknya kejadian yang diharapkan muncul. Kemudian N dalam kurung S sama dengan banyaknya kejadian atau ruang sampel. Jadi A kapital ini menyatakan banyak atau frekuensi kejadian yang muncul. Jadi untuk simbol A ini bisa diganti dengan simbol yang lain atau dengan huruf yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dia tidak kaku. Biasanya sih menggunakan huruf A atau huruf K. Yuk kita simak contoh berikut biar kalian lebih paham. Contoh pertama, sebuah dadu dilambungkan ke atas hanya sekali. Hitunglah peluang munculnya A. Muka dadu bernomor 2 dan B. Muka dadu bernomor genap atau bilangan genap. Kita simak penyelesaiannya. Pertama, tulis dulu yang diketahui, yaitu ruang sampel sebuah dadu. Jadi ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa sampai 6? Karena dadu hanya memiliki 6 sisi. Maka banyaknya ruang sampel ada 6. Pertanyaan pertama, munculnya muka dadu bernomor 2. Kita misalkan A itu adalah muka dadu bernomor 2. Diperoleh A itu adalah angka 2. Maka banyaknya A itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena memang angka 2 pada sisi dadu hanya 1. Kita lihat ruang sampelnya. Sehingga peluang muncul muka dadu bernomor 2 adalah P dalam kurung A sama dengan NA per NS. Kita substitusikan nilainya. NA sama dengan 1, NS sama dengan 6. Jadi 1 per 6. Jadi peluang muncul muka dadu bernomor 2 adalah 1 per 6. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Peluang munculnya muka dadu bernomor genap atau bilangan genap. Penyelesaiannya, kita misalkan K. Nah, ini kita ubah simbolnya untuk membedakan antara pertanyaan yang pertama yang di atas tadi dengan yang kedua. Jadi kita misalkan K munculnya muka dadu bilangan genap. Diperoleh nilai K adalah 2,4,6. Maka banyaknya K itu ada 3. Jadi perlu diperhatikan, di sini yang ditanyalah muka dadu bilangan genap. Jadi di ruang sampel dadu tadi, kita perhatikan bilangan mana saja yang merupakan bilangan genap. Tidak boleh melebihi dari angka 6, karena dadu hanya ada 6 sisi. Sehingga peluang muncul muka dadu bilangan genap adalah P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K per N dalam kurung S. Kita substitusikan. NK-nya ada 3, NS-nya ada 6. Sehingga diperoleh 1 per 2. 1 per 2 ini diperoleh dengan cara menyederhanakan 3 per 6. Masing-masing pembilang dibagi 3, penyebut dibagi 3. Jadi 3 bagi 3 hasilnya 1, 6 bagi 3 hasilnya 2.
Jadi peluang muncul muka dadu bernomor genap adalah 1/2. Gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lihat contoh yang kedua. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang munculnya dadu pertama bernomor 4. Ini perhatikan, dua buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang munculnya dadu pertama bernomor 4. Kita simak penyelesaiannya. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu ruang sampel dari percobaan dua buah dadu dengan menggunakan tabel. Jadi pada pembelajaran sebelumnya sudah dibahas cara menentukan ruang sampel dengan menggunakan tabel dan diagram pohon. Jadi untuk penyelesaian ini kita cukup menggunakan tabel. Perhatikan tabelnya. Kolom sebelah kiri itu adalah sisi dadu pertama. Yang di baris atas itulah sisi dadu kedua. Jadi sisi dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga sisi dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana titik sampelnya yang ada di dalam menggunakan tanda kurung. Kita hubungkan sisi dadu pertama dengan sisi dadu kedua. 1,1 ini hasilnya, 1,2 ini hasilnya, 1,3 ini hasilnya, dan seterusnya 1,6. Itu juga 6,1 ini hasilnya, 6,2 ini hasilnya, dan seterusnya 6,6. Sehingga berdasarkan tabel tersebut diperoleh banyaknya ruang sampel ada 36. Kita lihat kembali tabelnya. Dari mana dapat 36? Ini. Yang di dalam menggunakan tanda kurung kita hitung semuanya. Cara mudahnya adalah menghitungnya. Sisi dadu pertama ada 6, sisi dadu kedua ada 6. Jadi tinggal dikali. Jadi 6 kali 6 hasilnya 36. Atau bisa kalian hitung secara manual semua yang ada tanda kurung. Kita lanjutkan penyelesaiannya. Apa yang ditanyakan? Ya, kita misalkan A kejadian muncul dadu pertama bernomor 4. Ingat, ini hanya ketentuannya dadu pertama bernomor 4. Dadu kedua itu nomornya bebas. Kita lihat hasilnya A itu 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Jadi dadu pertama ini nomor 4. Dadu keduanya yang berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena memang ketentuannya adalah hanya dadu pertama bernomor 4. Sehingga diperoleh banyaknya A itu ada 6. Peluang muncul dadu pertama bernomor 4. Coba kita simak cara penyelesaiannya. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Kita substitusikan. NA sama dengan 6, NS sama dengan 36. Jadi 6 per 36. Nah, lihat angka pembilang dan penyebutnya. Jika bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Jika tidak bisa disederhanakan, tidak perlu disederhanakan. Maka hasilnya adalah 1/6. Diperoleh dari 6 bagi 6 untuk pembilangnya, kemudian penyebut juga dibagi 6, 36 bagi 6. 6 bagi 6 hasilnya 1, 36 bagi 6 hasilnya 6. Jadi peluang muncul muka dadu bernomor genap adalah 1/6. Gimana? Mudah bukan?